Jadi Islam saat ini itu bukan lagi agama, tetapi sebagai suatu kebudayaan. Suatu kebudayaan dari sebuah komunitas yang mengatasnamakan agama yang diberi label Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jombe Makrifat. Hari ini kita bertemu kembali, masih di suasana Ramadan, pagi yang cerah. Seperti biasa saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara kami yang saat ini menjalankan puasa. Semoga puasa tahun ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan selanjutnya melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, bahwa saat ini umat Islam itu sudah di luar prediksi Nabi. Jadi jika waktu itu Nabi meramalkan atau menubuhkan bahwa umur Islam tidak sampai 14 abad, dan saat ini kita sudah di luar daripada itu, yakni di luar 14 abad. Jadi gambaran Nabi tidak sampai pada masa ini, pada zaman ini. Kemudian kemarin juga kita sempat membawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Islam datang ke dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Sementara saat ini Islam sudah sangat familiar di dunia, sehingga intinya semua orang tahu tentang Islam, baik itu orang Islam itu sendiri atau yang non-Islam. Tapi Nabi mengatakan bahwa Islam itu asing pada akhirnya. Sementara ini sudah kalau prediksi ya, kalau misalnya istilah itu sudah di akhir zaman, di penghujung masa yang diramalkan oleh Nabi tersebut. Maka mestinya saat ini orang menganggap Islam itu asing. Jika saat ini yang kita anggap Islam dan orang-orang lain menganggap Islam, itu berarti bukan ini sebenarnya. Jadi mestinya karena kita percaya bahwa apa yang dinubuahkan oleh Nabi itu pasti terjadi. Ini kita sebagai Muslim ya, bicara sebagai Muslim, bahwa apa yang dinubuahkan, apa yang diramalkan, apa yang disabdakan oleh Nabi itu pasti terjadi. Berarti saat ini, Islam saat ini itu bukan Islam. Ya, itu juga senada dengan yang juga kemarin kita angkat pada ayat Al-Quran. Janganlah kamu mengikuti sebagian orang. Itu. Kebanyakan orang maksudnya, bukan sebagian, kebanyakan orang. Berarti Islam saat ini memang sudah terdistorsi istilahnya, sudah di luar istilahnya rel atau istilah kereta itu sudah di luar relnya. Jadi jika tujuannya itu misalnya rel itu menghubungkan antara Surabaya dan juga Semarang, maka itu sudah di luar itu. Jadi sudah keluar dari pokok pangkalnya. Ini sesuai dengan Al-Quran itu ya, kalau kita gali lebih jauh. Kemudian hadis itu juga kalau kita gali lebih jauh. Mengapa Islam saat ini sudah dianggap sudah keluar rel, keluar jalur, atau sudah tidak lagi koheren, sudah tidak lagi lurus? Yaitu karena
Agama ini sudah bukan lagi agama kalau kita kalau saya katakan ya. Jadi Islam saat ini itu bukan lagi agama, tetapi sebagai suatu kebudayaan dari sebuah komunitas yang mengatasnamakan agama yang diberi label Islam. Makanya ada kita istilah yang kita kenal budaya Islam. Mengapa? Karena esensi dari agama atau inti daripada agama itu kan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sementara saat ini umat Islam, ya mohon maaf saya juga Muslim di sini ya, itu sudah tidak sudah tidak lagi tahu atau mementingkan atau memegang teguh atau istilah yang tepat itu ya. Intinya umat sekarang itu sudah tidak lagi menjalankan atau mengerjakan inti esensi daripada Islam itu sendiri. Agama itu kan tentang hubungan jasmani dan rohani. Kita di alam jasmani, manusia di alam jasmani dengan Tuhan yang ada di maha rohani. Kan mestinya itu hubungan itu. Yang itu lewat seorang rasul. Yang rasul itu mesti bisa kita saksikan, bisa berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi rasul di tiap zaman, di zamannya masing-masing. Makanya kan sejak dulu ya, sejak Nabi Adam hingga saat ini itu kan mestinya ada ya Adam, kemudian digantikan oleh generasi berikutnya, kemudian nabi-nabi berikutnya, kemudian kita kenal juga Isa mempunyai 12 murid itu ya, intinya punya murid lah yang meneruskan estafet kerasulannya. Kemudian Nabi Muhammad itu juga diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Untuk apa? Sebagai penyambung, sebagai link, penghubung. Karena tanpa itu kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan, itu tidak bisa, sangat mustahil. Demikian juga saat ini. Hanya saja saat ini manusia, kebanyakan orang itu sudah tidak lagi mengakui adanya hubungan ini, wasilah ini. Padahal ini jelas tertulis, disebutkan di dalam Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilah wajah itu bisa pilih. Itu yang sering kita pakai, sering kita angkat di dalam video-video kita. Karena memang ini yang terpenting. Dalam agama, wasilah ini tidak bisa ditinggalkan dalam agama apapun. Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan itu wajib lewat ini. Mengapa wajib? Karena manusia di alam maha metafisika, sementara kita di alam fisika. Yang ini mustahil terhubung kecuali lewat ini. Makanya semua agama itu pasti dibawa oleh rasul. Nah, itu yang paling penting. Jadi saat ini kita sudah dalam masa masa injury time, masa perpanjangan sebenarnya. Ketika Islam hanya sebagai budaya, sebagai kebiasaan, syariat agama hanya dianggap sebagai ritual tanpa tahu esensi, sholat hanya ritual seremonial itu yang dikerjakan 5 kali sehari. Kemudian kalau misalnya pada masa Ramadan seperti ini juga ada tambahan sholat tarawih, itu yang membedakan. Jadi itu semacam rutinitas. Sementara inti daripada sholat adalah aqimis sholata lidzikri, untuk berzikir, untuk mengingat. Sementara kita tidak tahu apa yang mesti diingat di dalam sholat kita.
Jadi itu ya, ini tentang praktek Torekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang nantinya tertarik ikut bergabung dalam kajian ini, nanti bisa menghubungi admin. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.